Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Roh Kudus yang mengubahkan. Ayat bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-47. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-7. Saudara, Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada saat itu di kamar loteng ketika murid-murid Tuhan Yesus berdoa. Pentakosta merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan dan membuat tercengang seluruh penduduk di kota Yerusalem. Karena dari peristiwa ini terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Ini merupakan penggenapan dari perkataan Kristus sebelum ia naik ke sorga. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 mengatakan, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara, ini sangat jelas menyatakan bahwa kita pada zaman ini Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya atas kita untuk kita diberi kuasa menjadi saksi Tuhan. Dan juga penggenapan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Kita boleh baca dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Kata Pentakosta ini berasal dari bahasa Yunani yang berujuk pada sebuah festival yang dikenal dalam Perjanjian Lama sebagai Hari Raya 7 Minggu. Kalau boleh kita baca di Imamat 23 ayat 15 dan Ulangan 16 ayat 9. Di sana dijelaskan apa itu hari raya 7 minggu. Secara harafiah memiliki arti 50 yang merujuk pada 50 hari yang telah berlalu sejak hari Paskah. Saudara, jemaat mula-mula termasuk murid-murid Tuhan Yesus mengalami titik balik dalam kehidupan rohani mereka setelah mereka mengalami lawatan Roh Kudus. Seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, ini adalah boleh dikatakan Pentakosta yang pertama, di mana murid-murid Tuhan mengalami pencurahan Roh Kudus sehingga mereka mulai berbahasa roh pada waktu itu, dan lawatan Roh Kudus terjadi dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara, Pentakosta kedua itu terjadi di Azusa Street, saudara, di mana Roh Kudus dicurahkan juga di sana dan membuat banyak orang bertobat. Saudara, hari-hari ini lewat gembala pembina kita Bapak Niko, Tuhan menjanjikan bahwa saat ini sedang terjadi Pentakosta yang ketiga, penuaian yang besar yang terjadi yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Mari kita semua meresponi Pentakosta yang ketiga ini dengan percaya dan beriman bahwa kita dilawat Roh Kudus dan kita mengalami kuasa Roh Kudus. Salah satunya pada waktu Kisah Rasul pada 2 ayat 2 sampai 4 tadi, saudara, Petrus, orang yang pernah menyangkal Kristus sebanyak 3 kali, yang setelah dijamah oleh Roh Kudus hidupnya berubah total, saudara, menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan punya keberanian untuk memberitakan Injil sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Ini adalah salah satu dampak dari pencurahan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini di Pentakosta ketiga ini kita berdoa meminta keluarga kita,
gereja kita, kota kita, bangsa kita. Kita minta Roh Kudus dicurahkan atas kita semua. Bila Roh Kudus menjamah hidup seseorang, tiada perkara yang mustahil. Tapi semua bergantung pada respon kita. Apakah kita mau percaya dan mau membuka hati untuk Roh Kudus? Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu dapat bertumbuh dalam iman. Takkan dapat melakukan kehendak Tuhan. Takkan bisa mengerjakan amanat agung Tuhan kecuali hanya oleh pertolongan dan campur tangan Roh Kudus. Saudaraku, biar pagi hari ini kita mengerti kehendak Tuhan hari-hari dalam hidup kita. Kuasa Roh Kuduslah yang sanggup mengubahkan, memampukan dan menguatkan kita dapat menjalani hidup dan melayakkan kita untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, kami percaya di masa-masa Pentakosta ketiga ini, Tuhan Engkau mencurahkan Roh-Mu atas hidup kami, keluarga kami, kota kami, bahkan bangsa kami. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk berubah dan mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaannya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.